load ini soketnya ditambah satu buah. Standarnya dia tutup ya, menutup, soket itu menutup. Standarnya close. Makanya langsung aja soket in accept id. Soket kesekian. Misalkan ubon sekian ini 5, ya ini nomor 5 yang menerima. Soket baru yang menerima. Jadi di sini yang di atas ini hanya mengontrol soket yang sudah ada ya. Ini yang sudah ada. Soket yang sudah ada. Misalkan jumlah 10 ya sampai 10. Nah, makanya penambahan soket itu nantinya tambahannya di sini. Ya anggap sebagai redeem lah, redeem tak terhingga kemarin. Ya kita kan tadi mencontohkan redeem tak terhingga. Ya di situ kalau redeem kan, dim tak terhingga bisa di redeem. Tadi makanya contoh, misalkan ya, dim x as integer, nah, ya. Dia ini bisa di redeem. Benar redeem misalkan jumlahnya 1, misalnya 1, dia bentuknya seperti ini. Nah ini baru dengar ya, redeem x misalkan 10. Ini harus pakai redeem. Nah, deklarasi ulang x jumlahnya 10 as integer. Ini kalau bentuknya string atau angka ya. Tapi karena ini komponen makanya kita pakai loading. Kita kalau pakai redeem karena dia ini kita nggak ada pendeklarasian awal, jadi akan bingung di sini. Kecuali kita mendeklarasikan awal tidak menggunakan komponen langsung. Jadi komponennya kita buat secara runtime-nya agak panjang. Ya intinya ini sama ya, load socket in sama redeem ini. Bedanya load ini untuk komponen yang sudah jadi. Kalau redeem untuk yang kita deklarasikan. Ntar juga santai aja, mungkin sekarang aja agak bingung. Makanya enaknya Visual Basic dia fleksibel, makanya bisa seperti ini. Ini semua ini isinya pasti hilang ya. Ini ada 2 ya redeem nih ya, mungkin sebagai ini aja, sebagai tambahan nanti ya kita ingat. Nah, ini ada lagi namanya preserve. Ini maksudnya isinya jangan dihapus. Kalau ini isinya dihapus ya, misalnya x sama dengan 1, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 3, itu akan dihapus semua isinya kalau pakai redeem. Tapi kalau pakai preserve nggak akan dihapus ya. Ini redeem ini boleh besar atau kecil, tapi kalau ini harus jumlahnya harus bertambah. Kalau ini misalkan awalnya 10 kita ulang jadi 9, error kalau preserve ini, karena dia mempertahankan nilai isinya. Ya itu nanti kita bahas. Ini nggak perlu sekarang. Nanti temuan selanjutnya kalau bahas masalah buffer. Jadi intinya di sini ya, pokoknya soket load ini tambah. Coba kita sekarang tambah ini ya. Ini kan soket in lagi. Nah soket in, soket error. Sekarang kita data arrival. Karena dia sudah diterima, nggak ada lagi connection request. Karena dia sudah berhubungan, yang ada data diterima. Ya kan? Dia sudah menerima listen request di sini. Accept artinya sudah menerima ya di sini ya. Accept di sini kita hapus saja arrival. Jadi kita ganti sama data arrival. Socket in tadi ya. Socket in data arrival. Nah, makanya di sini ya, di sini data arrival ada namanya index. Coba bedakan sama connection request. Soketnya listen sama soketnya data check in, socket in. Listen, socket in bedanya ada. Kalau di atas nggak ada indeks, di sini ada indeks. Karena ini komponen tak terhingga tadi, komponen yang lebih dari 1, dimulai dari indeks 0. Kalau listen kan nggak pakai indeks kan? Bedanya di situ, yang pakai indeks komponen sama yang enggak. Ini otomatis dibuat oleh sistem. Yang mana? Ini kan? Socket in. Iya. Socket in ini, socket in. Nih ya. Ini socket in, kita klik. Nah, socket ini kan error. Ini ada eventnya banyak ya, kayak komen button kan klik. Itu kan banyak juga yang lain. Nah, nih kita pilih data arrival. Data datang. Nah, data arrival kan timbul sendiri kan? Di atasnya kan? Error ini nanti aja kita perlu sampai arrival aja hari ini. Supaya paham sampai data arrival.
Nah, sudah data arrival, misalkan kita contoh dim data string ya, string. Nah, ini datanya ini akan kita untuk mengambil ini tadi, untuk mengambil permintaan ini. Nah, dalam ini ya, dalam pemrograman paling bagus kita membuat buffer dulu. Kita bisa aja tanpa buffer, tapi ya untuk memaksimalkan kerjanya supaya nggak terlalu mendesak. Nah, misalkan gini ya, data sama dengan space. Space ini mengalokasikan ya, mengalokasikan sejumlah itu. Nah, setelah itu data baru diisi sama data yang diterima. Nah, ini socket in ya, socket in ya. Data bersama socket in. Ini karena indeks, makanya kita pakai garis kurung ya. Kita nggak lagi pakai 1 2 3 0 ya. Kita ambil indeks yang di sini. Indeks titik get data. Nah, data ini tadi kita masukkan. Nah, data yang di atas ini kita masukkan. Ini beda ya. Ya, kita kan awalnya data sama dengan socket get data, ini beda. Ini namanya variabel terusan. Biasanya kalau komponen seperti itu biasanya lebih meringankan kerja. Makanya kalau orang biasa bikin komponen selalu begitu. Jadi di sini data dialokasikan sejumlah byte total. Ini kan sudah kelihatan data arrivalnya jumlahnya ya. Jumlahnya sudah tahu nih data arrival, data yang datang jumlahnya. Jumlah misalkan huruf ya, berapa jumlah hurufnya byte total itu. Makanya kita di sini kita bikin space byte total. Ini untuk menghindari ini aja ya, menghindari loss memory. Paling bagus menghindari loss memory. Ini kalau sedikit ya nggak jadi masalah, tapi nanti kalau besar memory. Baru ini datanya kita isi data. Karena di sini kan sudah ada pesannya bahwa gini ya, kalau komponen itu menerima data, dia akan memberitahu komputer melalui ini data arrival. Jadi kalau nggak ada data diterima oleh sistem, nggak akan timbul ini. Itu pemberitahuan oleh sistem aja. Komputer memberitahu melalui sistem mereka. Itu namanya sistem message-nya komputer. Nah, Winsock ini memanfaatkan sistem message-nya komputer, memberitahu kita. Dia kan Winsock-nya mendapat sinyal, ada data masuk. Baru secara programming kita dikasih tahu lewat socket arrival ini. Kalau dia nggak menerima sinyal, ini nggak akan terjadi socket arrival. Jadi ini akan selalu terus terjadi nih. Selama masih berhubungan dengan komputer, ini akan terus terjadi. Pokoknya semua data itu pasti lewat arrival datangnya. Jumlahnya berapa? Tapi datanya masih tersimpan, disimpan di sistem. Makanya kita ambil socket ini index data, ini get data. Karena indeks kan jumlahnya banyak, kita lewat indeks. Kalau nggak pakai indeks juga nggak apa-apa, tapi cuma satu. Nah, target data baru kita contohnya ya. Contohnya kita ini txt1, text request sama dengan data. Supaya kita tahu aja isinya apa data itu. Nah, di sini kita nanti bisa melihat header, ini contoh aja, contoh. Kita masukkan data itu ke text request. Jadi permintaan dari Mozilla tadi bisa tahu. Ya, pokoknya di sini ya, data arrival itu diambil melalui get data. Jadi buffer socket ini nanti kosong karena diambil dimasukkan ke dalam data. Nah, setelah data terisi, baru kita coba ngetes lihat isinya ke text request. Misal, kita start ya. Apa sih sebenarnya kalau kita buka Google.com? Nah, array, oh bound. Error dia. Kenapa error? Kenapa error? Error bound to bound socket in. Coba kita ganti aja satu supaya nggak terlalu error.
Tambahi on error resume next. Kalau error lanjutkan. Enak aja kan? Tambahi itu aja kalau ada error. Kenapa? Nah, ini bedanya. Kalau di DLP nggak ada yang namanya ini. Dia adanya coba. Kalau berhasil lanjutkan. Kalau di sini nggak. Kalau error lanjutkan bisa. On error resume next. Ya, terserah yang suka-suka gimana. Kalau mau lanjutkan. Misalkan kita bikin sub baru di sini ya, misalkan pakai titik 2, bisa lanjut di sini bisa. L-bound to U-bound socket. Nah, misal ya, coba jalan nggak? Tes. Error lagi kayaknya. Expected error. Kenapa soket ini error? Soket ini, ayo, kenapa? Socket in L-bound index. Ya, kenapa error? Ini sebenarnya kan U-bound kan? Coba kita contoh ya. Tes. Kalau error ya kita ngetesnya kadang-kadang satu-satu begini. Nah, kan? Apa sih yang error di situ? Expected error. Gak mau. Oh, salah kita. Kita salah. Kita begini harusnya ya. Yang salah. Bukan ini. Socket in. Kalau komponen dia otomatis di belakang ya. Kalau itu hanya untuk yang dim. L-bound dia otomatis di belakangnya bikin kalau komponen. Coba lihat. Socket titik, ya, ada jumlahnya. U-bound. Ada kan? Coba lihat. Ganti 0 lagi. Coba lihat ya. Untuk komponen selalu ada L-bound U-bound belakangnya. Nah, socket in titik. Enggak perlu. Untuk komponen langsung otomatis di belakang. L-bound U-bound. Otomatis ya. Jadi kalau komponen otomatis gua nggak kepake. Kita aja yang kada ingat tuh, lihatin masih error. Nah, ini U-bound tadi ya, masih salah ya. Ini soket U-bound plus 1 ya. Nah, ya balik lagi. Karena kan pakai U-bound di depan dia error. Untuk komponen kita ganti yang U-bound. U-bound hanya untuk yang kita deklarasikan sendiri. Nah, ini soket U-bound. Jadi U-bound plus 1 nih. Kalau mau nggak usah U-bound ya sama aja. Karena jumlahnya kan sama, count sama U-bound kan kurang 1. Di count. Nah, U-bound kan selalu kurang 1 dari jumlah kan? Karena mulai dari 0. Kan sama aja sebenarnya. Nah, ini. Ini sama ya. Count sama U-bound sama nih. Ini plus